Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Ramadan Bulan Istimewa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pahala yang dilipat gandakan. Kenapa Ramadan istimewa? Karena pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, jika kita membaca Alif Lam Mim, kata Nabi, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, dan Mim 1 huruf. Dan masing-masing hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Itu di bulan selain Ramadan. Tapi saat Ramadan, satu hurufnya itu bisa dilipat gandakan pahala kebaikannya. Ada yang mengatakan 700 kali lipat, ada yang mengatakan berkali-kali lipat, saking tidak terhitungnya pahala yang dilipat gandakan pada saat di bulan Ramadan. Dan terakhir, kenapa Ramadan istimewa? Karena pada bulan Ramadan doa cepat terkabul. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang doanya sulit ditolak. Yang pertama, doa imam yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Menyiksa kita selama 1 bulan penuh menahan lapar. 1 bulan kita bangun makan sahur. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Jawabannya adalah karena Allah sayang kepada kita. Pak, Bu, pasti kita semua punya dosa. Semua manusia punya dosa. Bahkan orang mulia sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah yang dilarang atau buah khuldi. Namun apa yang dilakukan beliau? Beliau bertaubat dan Allah terima taubatnya. Jika kita melakukan dosa, Allah senantiasa menanti taubat kita dengan mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya tidak boleh maksiat, tapi kamu malah maksiat. Yang harusnya tidak boleh mabuk, tapi kamu malah mabuk. Yang harusnya kamu sholat, tapi kamu malah tidak mau sholat. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ingat kisah mengharukan Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Taif. Namun apa yang terjadi? Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan segala kemarahan. Tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau berkata, Ya Allah, Ya Rabb. Nabi Muhammad belum minta, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika 2 malaikat penjaga bukit mengatakan, "Ya Muhammad,
angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat, bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah, menetes. Tapi apa kata Nabi? La, mohon jangan lakukan itu. Mereka hanya belum mengetahuinya saja. Itulah Nabi Muhammad SAW. Hati yang terluka biasanya akan marah. Hati yang terluka biasanya akan kecewa. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia katakan? Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dirahmati. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.